kaki Gunung Merbabu, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonosari. Desa itu dikepung hutan tua, sawah teras sering, dan kabut pekat yang turun setiap sore. Seakan langit sendiri enggan melihat apa yang tersembunyi di balik rumah-rumah kayu tua di sana. Dulu, desa ini dikenal karena panennya tak pernah gagal. Tapi tak banyak yang tahu bahwa keberuntungan itu ditopang oleh seseorang. Seseorang yang tak boleh disebut namanya, apalagi dilupakan. Namanya Mbah Deres, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa, dekat kuburan. Tak ada yang berani menatap matanya, karena katanya siapapun yang menantang pandangannya akan mimpi buruk selama 7 hari sebelum mati. Mbah Deres tidak pernah menikah, tidak punya anak. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, rumahnya selalu didatangi orang-orang. Ada yang datang diam-diam sambil membawa rambut, pakaian dalam, atau foto yang digulung dengan kain kafan kecil. Tak ada yang mau bicara terang-terangan, tapi semua tahu Mbah Deres adalah dukun santet. Pada suatu malam, seorang pemuda dari kota datang ke Wonosari. Namanya Wira. Ia hendak meneliti budaya desa untuk skripsi. Tapi lebih dari itu, ia ingin membongkar mitos. Ia tak percaya pada santet, apalagi dukun. Tak ada bedanya dengan sugesti dan ketakutan, katanya pada Pak Lurah saat mereka duduk di gardu ronda. Tapi malam itu Pak Lurah hanya menunduk. Dan sebelum Wira pulang, ia berkata pelan, "Nak, jangan ganggu yang sudah lama tidur. Di sini, yang kau sebut sugesti bisa mematikan." Wira tentu saja tidak menggubris. Esok harinya, ia langsung mendatangi rumah Mbah Deres. Pintu terbuka sedikit. Rumah itu berbau anyir dan dupa. Langit-langitnya penuh sarang laba-laba. Di tengah ruangan, Mbah Deres duduk bersila menghadap tumpukan sesajen. Dengan mata putihnya menatap kosong ke arah Wira. "Aku cuma ingin bertanya," kata Wira sambil menyalakan perekam suara. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, Mbah Deres mengangkat tangannya perlahan. Dan jam dinding tiba-tiba berhenti berdetak. "Pulanglah sebelum lidahmu dijilat sumpah," guman Mbah Deres. Suaranya serak seperti pasir basah. "Apa yang kau bawa dari kota tak bisa melindungimu dari apa yang kau bangunkan." Wira pergi, tapi malam itu ia bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tengah kebun pisang, dikelilingi mayat-mayat yang tertanam setengah badan, matanya melotot padanya, mulutnya menganga memanggil namanya. "Wira, Wira, balekno." Tujuh hari setelah kunjungannya ke rumah Mbah Deres, Wira ditemukan tewas di pos ronda. Matanya tercongkel, lidahnya hilang. Di telinganya terselip segulung daun pisang berisi tulisan aksara Jawa kuno. Sejak itu tak ada lagi yang menyebut nama Mbah Deres. Rumahnya terbakar sendiri sebulan kemudian.
saat malam Jumat Kliwon. Tapi anehnya, tak ada satupun bekas abu. Hanya lubang hitam di tanah, seakan rumah itu tak pernah ada. Di Wonosari, kabut turun lebih awal sekarang. Angin lebih dingin, dan orang-orang tak pernah duduk di gardu ronda lagi. Karena setiap malam, suara lidah dijilat api masih terdengar dari arah kuburan. Balik na, balik na. Tiga bulan setelah kematian Wira, desa Wonosari kembali tenang, atau setidaknya terlihat begitu. Tapi orang-orang tahu ada sesuatu yang berubah. Sawah jadi kuning lebih cepat. Air sumur mulai terasa amis, dan anak-anak mulai mengigau dalam tidur, menyebut nama yang tak boleh disebut. Orang-orang tua mulai gelisah. Mereka berkumpul di surau tiap malam, membaca doa keras-keras. Tapi tiap malam pula doa itu terasa seakan tidak cukup. Lalu datanglah Pak Budi, seorang ustadz muda dari kota yang mendengar soal gangguan di Wonosari. Ia datang dengan keyakinan penuh. Tidak ada kekuatan selain milik Tuhan, katanya. Yang kalian takutkan hanyalah sisa-sisa jin tua yang bisa diusir dengan doa. Tapi Pak Budi tidak tahu bahwa ia telah melangkah ke tanah yang dijaga oleh sumpah lama. Tanah yang telah disiram darah dan diikat janji-janji yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan nyawa. Malam pertama, Pak Budi bermalam di rumah kosong bekas rumah Mbah Deres. Meski orang-orang melarang, ia tetap masuk, membaca doa, menyiram air doa ke tanah yang hangus. Tapi saat malam makin larut, suara-suara mulai muncul. Jangan kau cabut, jangan kau buka. Pak Budi terbangun. Di bawah rumah panggung itu, ia mendengar bunyi korekan tanah, seperti kuku yang menggaruk dari dalam bumi. Ia menunduk, dan untuk seperkian detik, ia melihat seseorang sedang merangkak keluar dari tanah. Rambut panjang menjuntai, mata putih membelalak, mulut penuh jarum hitam. Dan ia membawa lidah Wira. Esok paginya, rumah itu kembali kosong. Tapi tak ada jejak Pak Budi. Hanya selembar sajadah yang gosong, dan di atasnya segulung daun pisang basah berisi darah. Dan di luar rumah, jejak kaki telanjang menuju kuburan lama. Dukun Deres memang sudah mati, tapi namanya masih hidup di antara mereka yang pernah datang kepadanya. Santet bukan sekedar ilmu hitam. Ia adalah perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa dihapus oleh logika, tidak bisa diusir oleh doa semata, karena yang dijual adalah jiwa. Jadi kalau kau lewat desa Wonosari suatu hari nanti dan melihat seorang wanita tua duduk di bawah pohon pisang menatapmu sambil tersenyum tanpa gigi,
jangan sapa dia, jangan tatap matanya. Karena bisa jadi itu Mbah Deres yang sedang menunggu namamu disebut oleh orang yang dendam. Dan saat itu terjadi, kau tak akan bisa lagi bicara, karena lidahmu sudah jadi miliknya.